ambil hikmahnya aja kita anggap tuh anak habis begadang tahajud kayaknya semalam gitu. Pakai Jadi ini kayak tat 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 siang-siang tat tat tat. iya itu buat ngikutin nadanya biar cepet Iya. di sholatnya gitu ya kan. Ini kayaknya dia lagi siang-siang tengah hari bolong kayaknya ngantuknya luar biasa. Tapi biasa ini sering kejadian pada saat kita lagi sholat subuh nih seringnya nih seperti ini nih. Nah pertanyaannya sebenarnya kalau kita menikmati sholat itu kadang-kadang merem tuh memang lebih nikmat. Bahayanya ya itu tadi jadi ngantuk. Terus kalau misalnya hukumnya sendiri bagaimana? Boleh gak sih kita tuh sholat merem dari awal sampai akhir supaya aduh nggak kebayang yang lain-lain pada saat kita lagi melek tuh kebayangnya macam-macam takutnya gitu. Bagaimana hukumnya Ustadz Syam? Mohon izin penjelasannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabik guruku Ustaz Maulana, Ustaz Ahmad Ridwan, Mas Fadli serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita membacakan dulu hikmah di balik bagaimana Rasulullah SAW atau ajaran yang kita dapatkan bahwa kita sebenarnya membuka mata dan melihat ke satu titik, yakni tempat sujud kita. Namun nanti akan ada hukumnya di mana ternyata hukum memejamkan mata itu berbeda-beda. Saat ruku, otot mata akan menekan lensa mata atau meningkatkan visual, dan saat Anda bangun maka otot mata akan melonggarkannya. Jadi awalnya fokus, akhirnya melonggarkan, dan ini membuat relaksasi pada lensa mata seseorang. Saat sujud, lensa mata akan menyusut karena jarak antara mata dengan tempat sujud itu memendek. Dan ketika Anda bangun lagi, otot-otot akan kendur. Nah subhanallah, bila kita mempraktikkannya setiap hari, maka akan melatih otot-otot mata sehingga mata kita akan sehat. Begitu menurut sains, begitu menurut penelitian tentang bagaimana hikmahnya seseorang ketika sholat dengan membuka matanya. Lalu pertanyaannya, lalu bolehkah orang memejamkan mata? Karena sebahagian orang merasakan lebih khusyuk ketika memejamkan mata. Namun ternyata ada ininya juga, ada ilatnya juga. Karena bisa jadi ngantuk. Ngantuk banget Atau bisa itu. jadi menghayalkan banyak hal gitu. Dalam kitab I'anatul Talibin disebutkan bahwasanya yang pertama, tidak dimakruhkan untuk memejamkan mata, alias boleh saja memejamkan mata karena tidak ada dalil yang mengharamkannya. Boleh seseorang memejamkan mata. Hukum yang kedua, jadi hukum pertama boleh. Hukum yang kedua, wajib memejamkan mata. Kapan wajib memejamkan mata? Yakni ketika terlihat aurat seseorang di depan kita. Jadi kalau misalnya lagi sholat, ternyata yang di depan kita ini pakai kaos jangkis nih untuk laki-laki. Pakai kaos jangkis, ternyata pas sujud kelihatanlah sedikit celengannya. Kelihatan sedikit celengannya, maka subhanallah, maka bagusnya kenapa sholat itu biasanya orang tua kita pakai baju yang bagus, pakai baju koko. Sebenarnya salah satu hikmahnya adalah walaupun pakai kaos pun boleh dalam sholat, namun alangkah baiknya jikalau pakai kaos yang panjang ke belakang untuk menutupi aurat laki-laki ketika dia sujud. Maka wajib kita menutup mata kalau kita pas saat habis i'tidal, sami Allahu liman hamidah, udah sujud duluan di depan ternyata terbuka, subhanallah, maka pada saat itu kita wajib untuk menutup mata kita. Yang ketiga, hukumnya adalah sunnah menutup mata. Kapan sunnah menutup mata? Ketika tempat kita sholat ternyata banyak ukiran-ukiran atau tulisan-tulisan. Oh ternyata tadi kaosnya bukan jangkis tapi kaos alumni, subhanallah, banyak tulisan-tulisan di situ, Adit, Fadli, Syam gitu, alumni ini semua alumni sekolahnya. Jadi banyak tulisan. Ketika pada saat itu terjadi, maka disunnahkan untuk menutup mata daripada membaca semua nama-nama atau merek-merek yang ada di baju seseorang. Yang keempat adalah ketika hukumnya adalah makruh menutup mata. Kapan makruh menutup mata? Jikalau tempat tersebut kita tidak ketahui asalnya. Maksudnya jikalau ada misalnya binatang berbahaya atau misalnya ada sesuatu yang berbahaya, maka itu makruh hukumnya menutup mata. Pada intinya memejamkan mata pada saat sholat, yakni boleh Boleh saja. saja. Jazakallah khairan kasihan. Sama-sama Terima kasih Mas banyak Fadli. Ustaz Syam ilmunya. Nah, sekarang